Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ta'lim ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar yaitu mengenai perlombaan. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan ada beberapa jenis perlombaan yang diperbolehkan. Di antaranya yaitu perlombaan berpacu kuda atau binatang-binatang lain yang biasa dipakai untuk berperang. Seperti itu. Boleh diadakan musabaqah, perlombaan. Yang kedua, perlombaan menembak dengan anak panah dan sebagainya. Kedua perlombaan tersebut hukumnya jaiz, bahkan disuruh dalam agama Islam. Hal ini bisa kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat ke-60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil ghairi turhibuna bihi aduwwullah wa aduwwakum wal akharina min dunihim la ta'lamunahum. Dalil mengenai memanah bisa kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Muslim. An Uqbah sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Tolong dipersiapkan, yaitu sesuatu dalam rangka menghadapi musuh. Di antaranya ala innal quwwata ramyu, ala innal quwwata ramyu, memanah. Nah, ini memberikan pelajaran untuk kita semua. Ada banyak cabang-cabang olahraga yang memang dianjurkan. Berkuda, memanah, berenang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa yang harus diperhatikan dalam perlombaan? Di antaranya, kalau misalnya itu pacuan kuda, hendaklah ditentukan jauhnya, jarak tempuhnya, seperti itu. Kalau misalnya dalam perlombaan memanah atau menembak, perlu ditentukan jauhnya dan sifat-sifat yang mesti dikenal, hendaknya juga ditentukan seperti itu. Nah, insya Allah kita bisa memahami mengenai perlombaan yang diperbolehkan ini. Namun yang sering menjadi pertanyaan yang muncul, hadiah dari perlombaan itu, ini apa hukumnya? Kalau hadiah itu diambil dari biaya pendaftaran, contoh kita memanah, ada berapa orang peserta yang ikut? 30 orang. Biaya pendaftarannya 1 juta.
kali 30 berarti 30 juta. Pemenang pertama dikasih 15 juta. Pemenang kedua dikasih misalnya 5 juta. Pemenang ketiga dikasih 1,5 juta. Hadiah yang diambil dari biaya pendaftaran ini hukumnya haram. Perlombaan apa pun itu. Kenapa? Karena jatuhnya judi. Namun dia bisa halal. Caranya tidak, hadiah itu tidak dari biaya pendaftaran, tapi ada donatur yang menyediakan hadiah untuk itu. Seperti itu. Misalnya Bapak mengadakan acara apa, MTQ, mengenai apa, kaligrafi, bervariasi. Ada misalnya perusahaan yang mendanai, kan siap backup seluruhnya. Nah, ini halal. Tapi kalau seandainya perlombaan itu diambil dari uang pendaftaran, nah itu yang diputar-putar, wah ini haram ini. Mohon maaf yang suka mancing mania, ini bisa dikatakan haram. Kenapa? Karena biayanya diambil dari uang pendaftaran itu. Kadang-kadang mohon maaf tipu menipu main di sini. Yang punya kolam punya trik dia. Triknya dimasukkannya ikan mas, tapi sudah dikasihnya kenyang-kenyang. Datanglah tukang pancing tuh. Apa namanya? Umpannya dikasihnya cacing, itu pun kurus-kurus sudah mau mati. Tidak mau dia makan. Seperti itu. Jadi ini penting. Apa yang bisa kita ambil satu kaidah? Kalau hadiah itu diambil, dipungut dari biaya pendaftaran, itu hukumnya judi. Ada juga kemarin ini, tapi abang itu nggak hadir. Atlet dia, lari. Kalau hadir dia mungkin bisa memberikan pencerahan. Intinya kalau diambil dari biaya pendaftaran dan uang itu digunakan untuk membeli hadiah, maka hukumnya haram. Ini banyak. Lomba apa lagi? Lomba mendengar suara kicauan burung. Yang menang bagaimana? Burung yang tak pernah kawin lah. Mulai akil balik kata UAS sampai sekarang. Jadi dia berbunyi itu bukan bunyinya, bukan merdunya, tapi dia menjerit. Menjerit apa? Minta kawin dia. Jadi orang yang mau melihara burung tidak difasilitasi dalam satu sangkar itu tidak ada jantan betinanya. Ini menyiksa. Pertama dia menyiksa, ada bahasanya menyiksa kebutuhan biologis dari hewan tersebut. Yang kedua, dia sudah melakukan judi. Kenapa? Karena hadiah itu diambil dari biaya pendaftaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Tidak ada maksud mengajari apalagi menggurui, karena sebelumnya pun sudah kita sampaikan. Ini sifatnya hanya sekedar mengulang-ulang kaji. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.